Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya, amin. Dan selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Oke, kalau pada video sebelumnya kita sudah membuat grup dengan Ajax ya. Oke, pada video kali ini kita akan tambahin validasi ya, untuk di grup Ajax kita. Oke, jadi sekarang kita buka project kita. Project pertama. Oke, kemudian kita buka kode editornya. Oke, sekarang kita running aja ya. PHP artisan serve, lokal servernya kita jalanin. Kemudian kita buka. Oke, kita login dulu teman-teman ya. Betul, passwordnya 123456. Nah, ini kalau teman-teman terakhir coba simpan dengan kondisi kosongin gitu ya, ini berhasil nyimpen. Nah, ini kita nggak mau user bisa ngelakuin itu ya. Jadi sebelum kita simpan ke database ini kita validasi dulu. Oke. Nah, jadi gue zoom dulu. Yang harus kita lakuin adalah pertama, udah pasti di controllernya ya. Di controller saat update ini kita perlu tambahin validasi this. Nah, ini kan waktu kita store ya, kita udah waktu store kita udah validasi ya, this validation request. Nah, ini kita lakuin hal yang sama juga untuk di update ya. Nah, di sini jadi kita tinggal panggil, ini bukan di sini ya, sini this validation, kemudian kita kasih parameter request titik koma. Oke, kita simpan. Nah, dengan begini juga ini udah kevalidasi nih teman-teman ya. Bisa kita coba, kita refresh. Ini inspect elemennya dibuka aja ya, karena kita buat mantau nih error yang kita temuin ya saat kita coba-coba tambahin validasi ini. Oke, kita simpan. Nah, jadi ada error ya. Oh, pesan errornya unclock reference error. Bisa kita lihat ya, error. Oh, kita ada typo ya. Ada typo nih, harusnya error. Ini berarti di sini button update ini ya. Oke. Error, harusnya error ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau tadi udah kita tambahin validasi, saat ada yang nggak sesuai ketentuan yang kita udah set ya, saat validasinya nemuin ada yang nggak sesuai, nah dia akan masuk ke errornya ini. Jadi si Laravel akan respon dengan status kode 422 nih teman-teman ya, unprocessable entity. Jadi kalau di dokumentasi untuk validation juga ya, ini kita lihat ada respons untuk yang bagian Ajax. Coba kita scroll. Nah, jadi kalau pakai Ajax dia akan respon, nah status code-nya 422. Oke. Dan untuk status 422 itu akan masuk ke error. Jadi kita akan handle-nya di sini nih, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita balik lagi ke project kita. Ini kita refresh, harusnya udah errornya udah beda ya. Nah, kita ada dapat responnya nih. Ini yang respon dapat dari Laravel ya.
Oh, ini dari jQuery nih. Respon JSON. Nah ya. Ini yang kita dapat dari Laravel nih. Harusnya apa aja? Harusnya kan ini jumlah hari kerja harus diisi nih. Oke, jadi kalau kita isi 25, ini bisa lagi. Tapi kalau kita kosongin, ini akan ke protect ya sama Laravel, atau dicegah lah, karena ini harusnya harus ada isinya gitu ya. Oke, jadi gini, ini berarti kita akan ambil nilai dari responnya ya. Tapi kita cek dulu deh, if si error ini, atau jangan error deh ya, kita singkat RR gitu. Sorry, ini RR gitu ya. If error dot status, jadi kita cek dulu nih, kalau ada error dengan status 402 ya, nggak salah ya, 422 baru kita handle nih gitu. Jadi saat kita melakukan kesalahan input atau nggak sesuai dengan yang kita harapin gitu ya, si sistem ini kan protect ya. Jadi kita tangkap nih respon 422-nya. Kemudian kalau ada error, ini mau kita apain? Jadi kalau ada error kan kita tahu nih, sebelumnya kan kita tambahin error itu di sini ya, di labelnya gitu ya. Ini kan kalau kita nggak pakai Ajax ya. Kalau pakai Ajax nih kita nggak bisa kayak gini nih. Nah, yang harus kita lakuin, kita akan manipulasi ini ya, si DOM-nya ya, si elemennya nih kita manipulasi. Jadi teman-teman bisa lakuin kayak gini. Pertama, modalnya kita copy aja dari sini ya. Kita akan find nih. Kita akan find. Jadi di modal ini kan modal untuk edit ya. Kita akan find inputan kita nih. Kita kan punya dua nih. Inputan dengan nama jumlah hari kerja yang namanya dan nama aplikasi. Nah, ini kita akan find ini. Pertama kita find yang nama aplikasi ya. Oke. Kita akan find name. Jadi pakai kurung siku gini atau array ya. Kita akan find name sama dengan apa tadi? Ini ya, nama aplikasi. jQuery cariin gua elemen yang punya yang punya ID modal edit dan punya atribut name sama dengan nama aplikasi kayak gitu ya. Tapi kan dia nyari di sini, modal sini, kemudian dia cari lagi ke sini, input atau atribut yang punya nama aplikasi gitu ya, name ya, dari sini name nama aplikasi. Oke. Kalau udah ketemu, kan kita udah ketemu nih. Ini udah ketemu, nah kemudian kita akan masukin ke dalam label ini kan. Kita berarti ini ke previews-nya ya. Jadi kalau di jQuery ini ada yang namanya pref, berarti ke elemen previews-nya atau sebelumnya ya. Ini kan sebelum dia nih, si label ini. Nah, kita akan ke pref. Oke, kemudian di elemen itu mau kita apain? Kita isi aja dengan kita tiban ya, HTML gitu ya. Kita buat elemen span deh, span gitu ya. Jadi kalau ada error 422,
ini kita mau tiban si isi dalam label ini. Kita tiban pakai span aja ya. Jadi pertama gini. Jadi kalau ada error, misalkan kita kasih tambahin kelas di sini, nggak usah kelas lah, langsung style aja ya. Style sama dengan kita kasih warna merah gitu, color red. Oke. Nah kemudian teksnya ini kan untuk nama aplikasi ya. Nama aplikasi, kemudian nah ini kita akan terima si respon yang kita dapat dari respon yang Laravel kirim ya, respon JSON-nya ini ya. Jadi kita ambil respon JSON-nya aja deh ya. Oke, jadi kalau kita console.log, kita konsolnya si error.response JSON. Response JSON. Oke. Ini kita remark dulu ya. Kita coba. Ini kan responnya masih seperti ini ya. Kita refresh. Kita kosongkan. Kita kosongin gitu ya. Nah, one define response JSON-nya hurufnya besar ya teman-teman ya. Kita refresh lagi. Simpan. Sip. Nah, jadi kita perlu ini aja nih. Ini ada errornya kan. Jumlah hari kerja harus diisi. Ini kan kosong ya. Kalau kita misalkan kita banyakin, kan di validasi kita nih ada untuk di jumlah hari kerja ada harus diisi, ada minimal sama maxnya ya. Minimal 2 digit, maksimal 3 digit. Berarti ini harusnya ada error juga nih. Nanti nambah lagi di sini ya. Saat kita eksekusi, simpan. Sorry. Simpan. Bisa ya. Min, oh ini kita belum tambahin. Maxnya 3 digit. Oke. Min, max. Jumlah hari kerja. Kita refresh. Kita simpan. Nah, jadi ada error ya. Jadi errornya berubah nih. Maksimal 3 digit. Nah, sip. Nah, ini melebihi ya. Kalau kita balikin lagi jadi 25 gitu. Ini bisa. Nah, oke, jadi kita bikin error dulu ya. Kita ambil nilai dari message ini nih. Dari responnya ya. Jadi nanti kita akan masuk ke errors, kemudian jumlah hari kerja. Oke, balik lagi ke sini. Kita buka ya. Nah, berarti ini akan kita isi dengan pesan errornya nih. Gini ya. Kita concat aja nih. Ini kita ambil, kita bikin variabel dulu deh, misalkan biar enak. Let error log gitu ya, misalkan ya. Error log sama dengan error.response JSON. Jadi untuk mengakses JSON itu pertama kita harus masuk ke errorsnya dulu. Errors. Oke, masuk ke errors ini ya. Jadi nanti kita tinggal ngambil si jumlah hari kerjanya nih. Ini kita pakai nama aplikasi ya. Oke, nama aplikasi dulu lah, is okay. Nama aplikasi berarti ini kita akan taruh di sini. Dot. Kemudian kita masuk, ini kan udah ke dalam errornya ya, errors ya. Kita udah ke sini, kita tinggal akses ke jumlah hari ke gini. Kita edit, kita kosongin ya. Ini juga nggak bisa harusnya. Nah,
ada pesan errornya. Error, kita masuk ke error, kemudian masuk ke nama aplikasi. Nama aplikasi. Ini gua buat dulu. Oke, kita masuk ke nama aplikasi, kemudian kita masih harus perlu lagi masuk ke isinya nih. Nah, ini kan bentuknya array ya. Berarti ini array pertama nih. Nah, sesuai sama kayak ini, nah kan 0 ya. Jadi kita bikin kayak gini. 0. Nah, sip, coba ya. Simpen. Harusnya nampil ini jadi merah dan ada pesan errornya nih. Ya, di sini ya. Kita refresh dulu. Mudah-mudahan berhasil nih. Kosongin. Simpan. Nah, mantap ya. Kita berhasil nih. Validasi. Nama aplikasinya tetap ada. Dan pesan errornya harus diisi. Ini kalau kita isi, kemudian kita simpan, oke, berhasil. Kemudian kalau misalkan ininya kita isi, ini kita kosongin gitu ya, apa yang terjadi? Oh, ada error nih, ada error, dia nggak bisa baca property null of undefined. Kenapa ya teman-teman? Jadi karena ini di error ini nggak ada nih si nama aplikasi ini, nggak ada. Jadi makanya error nih undefined. Nah, jadi perlu kita cek lagi. Jadi kita cek dulu if. Kalau ngecek undefined itu kita pakai keyword type of ya. Type of dari error log dot nama aplikasi. Jadi gini ya. Kalau error nih si type of-nya tidak sama dengan undefined. Ini kan tadi undefined ya. Ini undefined ya. Undefined. Kita pastiin ya. Tulisannya undefined. Save benar-benar. Baru kita masuk ke statement ini. Gitu. Jadi kalau nggak ada error di sini, kita nggak usah masuk ke sini ya. Kita nggak apa-apain nih si labelnya. Jadi gitu istilahnya. Kita ceknya pakai type of. Kalau langsung kayak gini nih nggak bisa nih, gitu ya. Kita harus pakai type of. Maksudnya kayak gini, jadi langsung gitu ya. Kita nggak pakai type of, tapi langsung kayak gini nih nggak bisa teman-teman. Jadi kita pakai type of. Coba kita tes lagi ya. Kita edit, ininya kita tadi oke ya. Ini oke, tapi ininya kita salahin. Nah, udah nggak error lagi nih. Nah, tapi di sini belum kita kasih warning ya. Kita tinggal tambahin untuk yang kita copy aja ya. Ini yang untuk jumlah hari kerja. Ini berarti jumlah hari kerja. Kita copy aja. Jumlah hari kerja. Di sini juga jumlah hari kerja. Ini labelnya kita ganti ya. Jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja 0. Oke, kita simpan. Refresh. Ini kita kosongin. Nah, udah nggak muncul pesan error lagi ya. Dan ini sudah ada warningnya juga. Kalau misalkan ini kita isi 25, kemudian ini kita balik, kita kosongin. Harusnya kan ini jadi hitam ya. Udah nggak error lagi ya. Oh, ini nggak jadi hitam ya. Padahal ini harusnya udah bener nih statementnya. Nah, ini kita perlu hilangin. Kita kasih else-nya nih.
Jadi kalau nggak ada error, ini kita balikin. Jadi kita balikinnya, ini kita buang lah ya pesan errornya. Jadi kita ambil jumlah hari kerjanya aja nih. Kemudian merahnya, sel merahnya kita buang ya. Jumlah hari kerja. Jadi kayak gini aja. Ini juga kita lakuin hal yang sama. Seret amat ya. Seret guys. Oke. Nama aplikasi ini berarti udah nggak merah ya. Coba kita simpan. Kita refresh. Misalkan ini kita kosongin. Mau ada error, terus kita isi. Kemudian ini kita balik, kita kosongin. Ini harusnya jadi hitam nih. Nah, sip. Mantap ya. Sekarang kita isi viral 251. Kita isi angka gitu ya. Kita udah validasi angka belum ya? Oh, kita belum nih. Ini kan harus angka ya. Kita tambahin nih. Nah, ini kita tambahin lagi. Angka itu kalau nggak salah numerik deh. Numerik. Teman-teman kalau ragu tinggal lihat aja di dokumentasi ya. Nggak perlu dihafal. Nanti kalau sering pakai lama-lama hafal sendiri kok. PR banget lah kalau harus ngafal, benar-benar niat ngafal gitu. Numerik. Nah, numerik benar ya. Kita klik penulisannya numerik. Numerik ini kecil. Numerik. Kalau numerik kita kasih pesannya harus angka gitu ya. Itu aja lah. Simple. Oke, refresh. Edit, kita tambahin huruf. Nah, udah nggak kesabit ya. Tapi dia masih warningnya warning bawaan Laravel nih. Karena ini kita masih max ya, harusnya kita ubah jadi numerik. Sebenarnya untuk warning ini kita bisa ganti untuk bahasanya ya. Teman-teman mungkin nanti ya kita coba ubah di bagian default warningnya ini jadi bahasa Indonesia. Ini kan kita harus set manual. Kita refresh, edit, kasih huruf nih. Oke, sip. Harus angka. Kita buang. Ganti jadi 251. Roll maksimal 3 digit. Jadi kalau numerik itu max 3 berarti ya 3. Berarti bisanya 1, 2 gitu. 1 sama angka 2. Jadi ini kalau kita mau 100 ya berarti kita isinya 100 gitu ya. Itu bisa maksimal 99 gitu teman-teman ya. Oke, kita bikin 999 gitu deh. Simpan, refresh, edit, kita simpan. Nah, nggak berhasil ya. Tapi kalau kita isinya gini, nggak bisa. Terus pesannya maksimal 10 hari gitu ya. Nggak mungkin juga sih hari kerja segini. Kita bikin jadi 31 lah ya. Maksimal 31 hari gitu. Oke, kita refresh. Kan kita tambahin jumlah hari kerja maksimal 31 hari. Kalau kita isi 32 nggak bisa, 31 berhasil ya. Ini kita balikin 25. Sip. Udah bisa ya teman-teman ya.
Oke, karena kita udah bisa nih untuk validasi untuk Ajax-nya, kurasa untuk video kali ini cukup sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Gue berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Gue pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.